Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam, Prof. Dahyar. Saya Ibrahim Iskandar Khairullah. Saya akan mempresentasikan untuk studi kasus Harley Davidson, termasuk dengan 10 strategi manajemen operasi yang dilakukan oleh Harley Davidson di perusahaan tersebut. Oke. Yang pertama, kita akan bahas pertama kali adalah milestone dari perusahaan ini, di mana perusahaan ini didirikan di tahun 1903 di Milwaukee dan kemudian sampai dengan 1920 berkembang menjadi produsen motor terbesar di dunia, menciptakan mesin yang sangat khas yang dari si Harley Davidson, yaitu adalah mesin V-twin dan melakukan ekspansi global. Kemudian dari tahun 1925 sampai 1929, Harley Davidson bertahan melewati depresi besar dan berperan penting dalam Perang Dunia II dengan memproduksi sekitar lebih dari 90.000 motor militer sambil mengembangkan teknologi baru. Kemudian di tahun 1969 bergabung dengan AMF yang menyebabkan masalah kualitas. Ini adalah masalah pertama yang dialami oleh Harley Davidson, sehingga menyebabkan penurunan penjualan sampai akhirnya dibeli kembali oleh eksekutif perusahaan dari Harley Davidson itu sendiri di tahun 1981. Kemudian di 1983 sampai 1990 dilakukan pemulihan dari segi brand perusahaan, kualitas, dengan memperkenalkan mesin Evolution, di mana di sini fokus kembali dengan penjualan warisan merek yang menghasilkan peningkatan penjualan yang tinggi kembali. Oke. Kemudian di tahun 1990 sampai 2000, ini adalah periode signifikan Harley Davidson mengalami pertumbuhan, termasuk juga untuk modernisasi dari proses manufaktur dan perluasan lini produk serta perkenalan model Softail dan Dyna. Ini adalah salah dua model yang diperkenalkan Harley Davidson pada periode tersebut. Kemudian di tahun 2001 sampai 2008 dilakukan ekspansi kembali internasional, namun ini dilakukan untuk menghadapi persaingan meningkat dari produsen Jepang dan basis pelanggan yang menua. Karena kita tahu dari desain Harley Davidson ini cukup monoton ya untuk dan hanya digemari oleh pelanggan dengan kalangan yang sudah cukup tua. Kemudian di tahun 2009 sampai 2015 berhasil melewati krisis keuangan dan juga meluncurkan proyek Rushmore untuk modernisasi produk dan mendorong strategi untuk menarik pengendara yang lebih muda dan beragam. Kemudian dari 2016 sampai sekarang dilakukan restrukturisasi besar dengan rencana More Roads to Harley Davidson dengan dan juga peluncuran motor listrik karena sekarang industri sedang berkembang di EV atau electric vehicle, sehingga Harley Davidson juga mengeluarkan produknya yaitu LiveWire. Kemudian pergeseran ke arah motor petualangan atau adventure dan motor berkapasitas cc yang lebih kecil untuk menjangkau pasar yang lebih baru. Nah, kalau kita lihat dari laporan finansial Harley Davidson dari tahun 2022 sampai 2024, terlihat terdapat penurunan yang signifikan terutama di tahun 2024, di mana di sini total revenue-nya turun sekitar 11%, yang setara sekitar 792 juta US dollar. Uh, Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya basis konsumen baby boomers, bahwa kita tahu bahwa desain motor Harley Davidson itu kurang lebih sama dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, sehingga terdapat kurangnya minat dari generasi muda atau Gen Z seperti kita. Nah, di sini perusahaan berupaya mengatasi situasi ini melalui strategi baru, yaitu peluncuran LiveWire, which is adalah electric vehicle yang dimiliki oleh Harley Davidson, uh, dan fokus pada segmen adventure touring
walaupun hasilnya sampai saat ini belum signifikan. Kita akan bahas di slide terakhir, di mana sebenarnya desain dari motor LiveWire ini cukup sama dengan desain-desain Harley Davidson lainnya. Kemudian ini diperparah juga karena di market Asia, terutama Asia Tenggara, Asia Pasifik, sorry, di region Asia Pasifik, terutama di Asia Tenggara, itu banyak sekali kompetitor, terutama dari produsen Jepang yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Nah, ini memperparah penjualan global Harley Davidson, penurunan sebesar 13% di tahun 2024. Walaupun Harley Davidson masih dapat mempertahankan profit margin yang cukup positif di angka 26,64%. Namun kalau kita compare dengan tahun 2022 dan 2023, profit marginnya masih di atas 30%. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya untuk penjualan di tahun 2024 ini berdasarkan region. Harley Davidson ini masih dominan di market North America atau Amerika Utara, di mana masih terdapat fluktuasi penjualan beberapa tahun terakhir. Namun market Amerika Utara ini masih menjadi basis utama penjualan retail, yaitu biasanya di US dan juga di Kanada. Kemudian kita bergeser ke selatan dari Amerika Utara, yaitu Latin Amerika, LATAM. Di sini eh, hanya memiliki 2% penjualan dari total keseluruhan sales yang dimiliki Harley Davidson. Karena memang kita tahu di negara-negara Amerika Latin ini banyak sekali tantangan ekonomi dan fluktuasi mata uang, sehingga uh, harga motor Harley Davidson ini mungkin masih kurang terjangkau untuk bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Latin Amerika. Kemudian market share kedua yang paling besar setelah Amerika Utara adalah Europe, Middle East, and Afrika. Di sini adalah fokus pertumbuhannya hanya di pasar Eropa. Ya, kita sama-sama tahu bahwa negara-negara di Amerika Utara dan juga di Eropa adalah mayoritas adalah negara maju, sehingga tantangan ekonomi dan fluktuasi mata uang itu lebih rendah. Jadi masyarakatnya bisa lebih menjangkau untuk melakukan pembelian motor Harley Davidson. Kemudian ada APAC atau Asia Pasifik. Lingkup ini juga termasuk Indonesia, Asia Tenggara, Jepang, China, dan juga India. Di sini ya memang paling kuatnya hanya di Jepang dan Australia dan pasar Asia Tenggara. Mungkin kita bisa tahu Australia juga termasuk salah satu negara maju, sehingga untuk membeli motor Harley Davidson pun juga cukup terjangkau bagi mereka. Nah, kita akan bahas 10 strategi manajemen operasi yang dilakukan oleh perusahaan Harley Davidson dalam penjualan produknya dan juga untuk peningkatan dari performa perusahaan. Pertama, desain produk. Kita tahu bahwa desain produk dari Harley Davidson ini sangat ikonik, sehingga mereka itu berusaha mempertahankan identitas premium dan heritage yang sudah dibangun mungkin dari awal Harley Davidson itu didirikan. Nah, di sini sebenarnya strategi ini untuk mempertahankan loyalitas pelanggan existing, tapi ini juga akan menarik generasi pelanggan baru untuk yang menghargai kombinasi antara heritage dan juga teknologi modern. Nah, di sini strategi yang dilakukan Harley Davidson antara lain adalah kolaborasi dengan senior designer untuk memastikan setiap model baru itu tetap memiliki DNA brand atau ciri khas dari heritage tersebut yang sudah dibangun selama dari awal Harley Davidson ini uh, diciptakan atau ditemukan. Nah, kemudian juga melakukan implementasi program pengujian customer feedback sebelum peluncuran model baru. Dan selanjutnya adalah investasi pada R&D untuk inovasi tanpa mengorbankan karakteristik klasik. Jadi di sini kita akan kunci bahwa Harley Davidson ini akan tetap mempertahankan desain heritage-nya walaupun motor tersebut mengalami evolusi atau mengalami evolusi pada desain motor tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan strategi kedua, yaitu adalah manajemen kualitas. Harley Davidson di sini itu menerapkan filosofi zero defect.
Karena kan yang tadi kita sudah mention di awal, Harley Davidson ini adalah produk premium sehingga kualitasnya harus premium. Nah, di sini Harley Davidson memiliki standar kualitas yang tinggi dari setiap line produksinya, sehingga ketika produk itu jadi itu harus pas semua tes yang dimiliki oleh Harley Davidson. Manajemen kualitas ini tidak hanya sebatas pada proses produksi yang ada di pabrik, namun juga ke supplier atau sistem manajemen, rantai pasoknya itu juga kita perlu cek. Harley Davidson melakukan pengecekan terhadap pemilihan bahan baku, inspeksi akhir produk, dan juga termasuk pengawasan selama bahan baku tersebut diproduksi. Nah, sehingga kualitas produk yang dihasilkan ini terjaga karena dari awal bahan baku dan raw materialnya terjaga, sehingga Harley Davidson dapat mempertahankan kualitas sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, apa saja sih yang dilakukan? Pertama adalah audit berkala terhadap pemasok, di mana hal ini dapat menjamin kualitas yang akan dideliver oleh pemasok yang sudah dipakai oleh Harley Davidson. Kemudian implementasi sistem quality control bertingkat, dan selanjutnya adalah pelatihan berkelanjutan, di mana kita tahu bahwa setiap orang itu butuh refreshment, setiap tim butuh refreshment, terutama untuk tim quality control karena mereka adalah garda terdepan untuk memberi untuk memastikan kualitas dari produk yang dideliver oleh Harley Davidson. Oke, kemudian untuk desain proses dan kapasitas, di sini Harley Davidson itu memahami bahwa modernisasi dan otomisasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas. Namun tetap mempertahankan sentuhan dari heritage yang menjadi ciri khas dari brand Harley Davidson. Nah, sistem produksi Harley Davidson ini dirancang untuk memaksimalkan output, sambil memastikan setiap unit itu juga memiliki standar kualitas yang sudah sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Dengan fokus pada fleksibilitas agar Harley Davidson cukup agile untuk memenuhi permintaan pasar tanpa mengorbankan sisi kualitas. Strategi yang diimplementasikan kurang lebih adalah mengintegrasikan teknologi otomasi terkini dalam proses produksi. Jadi mereka selalu update dengan teknologi terbaru untuk streamlining production line. Kemudian mengembangkan sistem produksi yang mengkombinasikan antara keunggulan manusia dan mesin, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian kapasitas produksi secara berkala. Kemudian Harley Davidson juga melakukan penentuan lokasi strategis di sini untuk memaksimalkan visibilitas brand agar brand Harley Davidson ini dapat dikenal banyak oleh masyarakat dan aksesibilitas bagi konsumen. Jadi pemilihan lokasi ini juga menggunakan pertimbangan antara lain ada faktor demografis, ekonomi, dan lifestyle target marketnya. Strategi yang dilakukan pertama pasti melakukan riset pasar dan analisis demografi, kemudian membangun kemitraan strategis dengan pengembang properti premium, karena Harley Davidson ini tadi adalah brand premium dan juga heritage. Kemudian mengoptimalkan jaringan distribusi untuk efisiensi operasional ataupun logistiknya. Kemudian untuk desain fasilitas, strategi yang dilakukan dari Harley Davidson adalah dari setiap dealer itu menggunakan desain yang ketat dan juga seragam, karena desain yang seragam itu adalah ciri khas dari suatu brand, terutama brand ini menjunjung tinggi dari brand heritage-nya. Kemudian dilakukan pengawasan berkala untuk menjaga kualitas dan juga pelatihan komprehensif terhadap karyawannya tentang brand values. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia. Di sini adalah hal yang paling penting atau key point-nya adalah Harley Davidson ini memandang karyawan itu sebagai aset utama dalam membangun dan mempertahankan nilai brand. Jadi tidak hanya kita Harley Davidson fokus pada pengembangan produk, kualitas produk, tapi mereka juga melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya,
dan agar pekerja yang ada di Harley Davidson itu punya sense of belonging dari values yang di-create oleh Harley Davidson. Yang pertama, strateginya adalah mengimplementasikan sistem pengembangan karir yang terstruktur, jadi jenjang karirnya akan jelas. Kemudian menerapkan program reward berbasis performa dan kontribusi, dan menyelenggarakan pelatihan reguler tentang brand heritage dan juga values. Kemudian Harley Davidson juga membangun sistem rantai pasokan yang sangat robust dan efisien untuk menjamin kelancaran produk dan distribusi. Jadi di sini ketika Harley Davidson itu membeli suatu komponen, mereka tidak akan hanya bergantung pada satu supplier, namun mereka memerlukan multi supplier atau multi source agar tidak terjadi dependensi yang sangat tinggi pada suatu supplier apabila supplier tersebut memiliki masalah ke depannya. Nah, di sini strateginya adalah mengadopsi teknologi tracking dan monitoring real time, membangun network pemasok yang terdiversifikasi, dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan supplier utama. Kemudian manajemen inventory, di sini Harley Davidson menggunakan sistem manajemen inventory, kemudian mengembangkan model prediksi permintaan yang akurat dan melaksanakan audit inventory secara teratur. Nah, untuk penjadwalan, Harley Davidson mengimplementasikan sistem penjadwalan yang terstruktur dan efisien, mengoptimalkan alur produksi dan sumber daya. Di sini melakukan penjadwalan otomatis menggunakan sistem, mengembangkan sistem koordinasi lintas departemen yang efektif, melakukan evaluasi dan optimasi jadwal secara berkala, dan menerapkan sistem monitoring real-time untuk tracking progress. Dan untuk dari sisi pemeliharaan, di sini di Harley Davidson melakukan preventive maintenance, which is ini diperlukan untuk meminimalkan downtime dan juga uh, make sure bahwa peralatan yang dimiliki atau mesin-mesin yang dimiliki dalam produksi motor Harley Davidson itu selalu terjaga agar kualitas produk yang dihasilkan juga terjaga. Kemudian untuk analisa lanjutan. Jadi kalau kita lihat Harley Davidson ini adalah satu brand yang cukup kita kenal dengan produksi motor dengan gaya heritage-nya dan juga bisa kita bilang CC yang besar gitu atau kapasitas mesin yang cukup besar. Nah, Harley Davidson ini memiliki dua brand positioning. Yang pertama adalah premium atau traditional lines. Ini adalah yang sangat heritage dan juga bisa kita bilang ini untuk market high end. Kemudian ada mid market inisiatif atau untuk kalangan menengah ke bawah atau menengah. Nah, yang pertama itu dari sisi premium itu ada CVO atau Custom Vehicle Operation. Di sini motor motor ini tuh edisinya terbatas dan sangat premium. Tingkat kustomisasinya bisa tinggi karena tidak diproduksi secara massal. Kemudian harga ini paling tinggi dari jajaran motor Harley Davidson yang lainnya. Dengan ini juga dengan harga yang cukup tinggi, model ini adalah model yang paling unggul sehingga mendapatkan teknologi yang paling baru. Kemudian ada yang dari sisi touring dan juga cruiser. Nah, di sini adalah model yang klasik, dan ini tuh adalah lini produk premium mereka yang pertama. Basis pelanggannya adalah pelanggan tradisional Harley Davidson, atau biasanya juga kita bisa bilang banyak sekali uh, orang-orang yang sudah tua itu prefer untuk membeli Harley Davidson. Kemudian untuk mid market inisiatif, pada dulu Harley Davidson pernah memiliki lini Street Series, tapi ini sudah discontinue. Modelnya ini adalah cc-nya lebih rendah, yaitu di 500 cc dan 750 cc, walaupun kalau itu di-compare dengan market di Asia Tenggara, ini cc-nya masih cukup besar ya. Kemudian harganya diciptakan untuk lebih terjangkau dan ini menargetkan pengendara muda. Namun dari hasil penjualan ini hanya beberapa market yang sukses dalam penjualan seri Street Series ini. Kemudian ada LiveWire. Di sini adalah divisi baru yaitu motor listrik.
Mereka punya brand sendiri, namun masih under Harley Davidson. Di sini juga mereka targetingnya untuk segmen motor listrik premium dan untuk menarik demografi baru karena di akhir-akhir ini sangat tinggi sekali permintaan tentang electric vehicle. Nah, kalau kita lihat dari empat brand yang atau empat lini produk yang dimiliki Harley Davidson, kita bisa lihat bahwa base desainnya masih sama, walaupun ada satu yang Street Series itu juga menargetkan pengendara muda, namun dari kalau kita bisa lihat bahasa desainnya itu masih cukup sama ya, yaitu masih membawa brand heritage yang dimiliki oleh Harley Davidson, sehingga ini dapat mengurangi minat anak muda atau pengendara muda untuk melakukan pembelian ke Harley Davidson karena desainnya bisa kita bilang cenderung monoton. Nah, di sini tantangannya apa saja yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh Harley Davidson? Pertama tadi yang saya sudah mention adalah stagnasi desain karena sering dikritik terlalu berpegang pada desain yang retro atau klasik. Kemudian ada penurunan penjualan global Harley Davidson sebagai 4,3% pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh stagnasi desain. Kemudian demografis yang menua. Jadi karena desainnya hanya bentuknya retro dan klasik, itu bahwa reuters ini melaporkan bahwa rata-rata usia pembeli Harley Davidson itu 50 tahun ke atas. Di mana bisa kita bilang bahwa ini tidak bisa, ini sudah cukup tidak menarik bagi kaum milenial dan juga Gen Z karena kita mencari desain yang lebih modern atau lebih dinamis gitu. Karena kita bisa lihat bahwa desain yang monoton itu saja akan membuat pelanggan itu semakin jenuh. Kemudian adanya juga kompetisi, terutama dari merek seperti Indian Motorcycle dan Triumph yang menawarkan desain yang lebih baru. Kemudian terutama di pasar Asia Pasifik yang didominasi oleh merek Jepang yang memberikan desain yang lebih dinamis dan inovatif serta harga yang cukup kompetitif gitu. Seperti brand Kawasaki, Honda, dan Yamaha. Kemudian Harley Davidson juga perlu melakukan upaya pembaruan karena Harley Davidson ini perlu melakukan diversifikasi produk. Seperti contohnya ada electric vehicle dari Livewire, namun hasil penjualannya pun juga tidak sebaik dari penjualan lini produk utama Harley Davidson. Sehingga diperlukan desain baru untuk menarik generasi yang lebih muda. Nah, di sini kita menyarankan menggunakan implementasi digital twin dari research artikel yang kita dapat dari jurnal Transportation Research Part C, di mana digital twin holistik ini mencakup tiga dimensi, yaitu motor, kemudian lingkungan operasi dari motor tersebut, dan juga interaksi pengendara. Digital twin ini bisa membantu dalam pengembangan produk dengan mensimulasikan berbagai profil pengendara di rute yang diinginkan, membantu mendefinisikan kebutuhan pelanggan dengan lebih akurat di tahap awal pengembangan. Nah, implementasi dari saran-saran yang ada di jurnal ini itu dapat membantu Harley Davidson mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan. Jadi, saran dari uh, implementasi digital twin ini, uh, Harley Davidson dapat mengembangkan lini produk baru yang tidak selalu mempertahankan bahasa desain yang cukup monoton tersebut untuk menarik pasar yang baru. Sehingga profit atau penjualan dari perusahaan ini bisa mendapatkan market-market baru yang mungkin sebelumnya belum terjamah. Karena semakin lama demografi yang dimiliki oleh Harley Davidson dengan bahasa desain yang monoton itu akan semakin berkurang. Dan apabila Harley Davidson terus mempertahankan desain yang monoton tersebut, tidak ada tidak ada kemungkinan kedepannya akan uh, penjualannya selalu akan menurun karena tidak dapat mendapatkan demografi market yang dari orang-orang yang lebih muda atau generasi milenial.
Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.